Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan kami dari keluarga besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Saleh. Nah, seperti biasanya untuk kegiatan hari ini mulai jam setengah 11 kami ada rutinitas untuk membacakan tafsir Al-Quran dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, melanjutkan eh, ngaji yang kemarin, sekarang sudah sampai di surat Ali Imran ayat 118 sampai 120. Mari kita dengarkan bersama-sama. Jika ada usulan atau apa, silahkan tinggalkan di link komentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Waddu ma'anitum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atin yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Sadaqallahul azim. Nah, ayat ini menerangkan larangan mengambil orang kafir sebagai teman kepercayaan. Nah, langsung saja terjemahannya surat Ali Imran ayat 118. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, seagamamu, sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. Ayat 119, beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Terjemah ayat 120. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Kosa kata bitona. Kata bitona disebutkan Al-Quran hanya sekali ini. Makna kata bitona agaknya tidak jauh dengan kata al-biton. Dalam kamus, kata yang disebutkan terakhir berarti kain penutup perut kuda agar tidak dikerubungi lalat. Makna tersebut menggambarkan betapa melekatnya kain penutup perut dengan perut yang ditutupinya. Dan terkesan pula kemana kuda melangkah dengan perut yang ditutupinya, dan terkesan pula di mana kuda melangkah
ke sana pula kain tutup perut itu berada. Sungguh, antara perut dengan kain penutupnya tidak terpisah, menyatu dan kuat dan melekat. Bitonah bisa berarti kain, pelapis baju seperti jas. Sedangkan kata bitonah dalam ayat ini berarti orang terdekat, orang kepercayaan, pengiring, atau sahabat karib dan akan mengetahui keadaan batin rahasia kita. Pada ayat ini dijelaskan bahwa kaum Yahudi membantu musuh-musuh Islam dalam pertempuran melawan kaum muslimin. Sehingga dalam ayat ini kaum muslimin dilarang bersahabat karib dengan mereka. Hal ini dijelaskan berhubungan dengan apa yang telah dijelaskan pada surah Al-Mutahanah. Munasabah. Pada ayat-ayat sebelumnya telah diterangkan sifat-sifat orang kafir dan tindakan mereka dalam menghalangi manusia untuk mengikuti jalan Allah dan dalam menerima kebenaran. Mereka tidak segan membunuh nabi-nabi, pembawa kebenaran dan melarang manusia pengikutnya dengan berbagai cara yang licik dan beraneka ragam tipu daya. Di samping itu diterangkan pula sifat-sifat orang mukmin. Mereka cepat menerima kebenaran, selalu berusaha mengerjakan kebaikan, dan selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Maka pada ayat ini Allah memperingatkan kepada orang mukmin agar jangan bergaul rapat dengan orang kafir. Saya ulangi lagi, maka pada ayat ini Allah memperingatkan kepada orang mukmin agar jangan bergaul rapat dengan orang kafir. Sebab turunnya ayat ini, menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berhubungan dengan tindakan sebagian kaum muslimin yang berhubungan erat dengan orang-orang Yahudi Madinah karena bertetangga dan adanya perjanjian damai antara mereka. Bagaimanapun sebab turun ayat ini, namun dapat dipahami bahwa Allah melarang mengambil orang kafir yang telah nyata niat jahatnya terhadap orang mukmin. Saya ulangi lagi, bagaimanapun sebab turunnya ayat ini, namun dapat dipahami bahwa Allah melarang mengambil orang kafir yang telah nyata niat jahatnya terhadap orang mukmin sebagai teman akrab. Mereka adalah orang-orang musyrik, Yahudi, munafik, dan lain-lain. Tafsir ayat 118. Peringatan kepada orang mukmin agar jangan bergaul rapat dengan orang kafir yang telah nyata sifat-sifatnya yang buruk itu. Jangan mempercayai mereka dan jangan menyerahkan urusan kaum muslimin kepada mereka. Ayat ini ditutup dengan ungkapan, sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kepada kamu agar kamu mengerti. Agar orang beriman benar-benar mengerti dan menyadari tentang sifat-sifat buruk orang kafir dan orang kafir, dan oleh sebab itu tidak sepantasnya mereka dijadikan teman dekat dalam pergaulan selama mereka itu bersikap buruk terhadap orang beriman. Janganlah orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai teman kepercayaan yang mempunyai sifat yang dinyatakan dalam ayat ini, yaitu mereka, satu, senantiasa menyakiti dan merugikan muslimin dan berusaha menghancurkan mereka. Dua, menyatakan terang-terangan dengan lisan rasa amarah dan benci terhadap kaum muslimin, mendustakan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, dan menuduh umat Islam sebagai orang-orang yang bodoh dan fanatik. Yang ketiga, kebencian dan kemarahan yang mereka ucapkan dengan lisan itu adalah amat sedikit sekali bila dibandingkan dengan kebencian dan kemarahan yang disembunyikan dalam hati mereka. Tetapi bila sifat-sifat itu telah berubah menjadi sifat-sifat yang baik atau mereka tidak lagi mempunyai sifat-sifat yang buruk terhadap kaum muslimin, maka Allah tidak melarang untuk bergaul dengan mereka. Dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi banyak ditemui dalam sejarah berbagai peristiwa penting yang terkait dengan ahli kitab, seperti pengkhianatan Yahudi, Bani Yahudi, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah di Yasrib terhadap Nabi dan kaum muslimin. Sampai terjadinya perang Khandaq. Kemudian kaum Nasrani yang membantu kaum muslimin dalam perjuangan Islam seperti dalam penaklukan Spanyol dan pembebasan Mesir, mereka mengusir orang-orang Romawi dan dengan bantuan orang Kipti. Banyak pula di antara orang Nasrani yang diangkat sebagai pegawai pada kantor-kantor pemerintah pada masa Umar bin Khattab dan pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah, bahkan ada di antara mereka yang diangkat menjadi duta mewakili pemerintah Islam. Demikianlah Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya pada kaum muslimin agar diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan terperosok ke dalam jurang kebinasaan karena kurang hati-hati dan tidak waspada ketika berteman akrab dengan orang kafir itu. Tafsir ayat 119. Ayat ini menambah penjelasan mengenai sebab-sebab mengapa orang-orang kafir itu tidak boleh dijadikan teman akrab, yaitu 1. Mereka tidak menyukai kesuksesan kaum muslimin dan menginginkan agar muslimin selalu dalam kesulitan dan kesusahan. Padahal mereka telah dianggap sebagai saudara dan kepada mereka telah diberikan hak yang sama dengan hak kaum muslimin sendiri. Yang kedua, kaum muslimin mempercayai semua kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk membenci ahli kitab karena banyak di antara muslimin yang sayang kepada mereka. Bergaul secara baik dengan mereka, tetapi mereka tidak juga menyenangi muslimin, bahkan tetap mempunyai keinginan untuk mencelakakan. Yang ketiga, banyak di antara mereka yang munafik. Apabila berhadapan dengan muslimin, mereka mengucapkan kata-kata manis seakan-akan benar-benar teman sejati. Percaya kepada kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi bila mereka kembali kepada golongannya, mereka bersikap lain dan mengatakan dengan terang-terangan kebencian dan kemarahan mereka terhadap kaum muslimin. Mereka sampai menggigit jari karena iri melihat kaum muslimin tetap bersatu, seia sekata dan selalu berhasil dalam menghadapi musuh Islam. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar dengan tegas mengatakan kepada mereka, mutu biwaidikum innallaha alimum bidzatis sudur. Matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Allah mengetahui segala niat yang tersimpan dalam hati kaum muslimin yang mencintai orang-orang kafir itu.
sebagaimana dia mengetahui pula keburukan hati orang-orang kafir. Maka dia akan membalas kebaikan hati kaum muslimin dengan balasan yang berlipat ganda dan akan membalas pula kejahatan orang kafir dengan balasan yang setimpal. Tafsir ayat 120. Selain dari sifat-sifat yang tersebut di atas yang menyebabkan timbulnya larangan bagi kaum muslimin mengambil mereka sebagai teman setia, dalam ayat ini disebutkan kembali sikap yang menggambarkan. Dalam ayat ini disebutkan kembali sikap yang menggambarkan bagaimana jahatnya hati orang-orang kafir dan hebatnya sifat dengki yang bersemi dalam dada mereka. Allah berfirman, "In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha." Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Qatadah berkata, dalam menjelaskan firman Allah ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, apabila orang-orang kafir itu melihat persatuan yang kukuh di kalangan kaum muslimin dan mereka memperoleh kemenangan atas musuh-musuh Islam, mereka merasa dengki dan marah. Tetapi bila dapat perpecahan dan perselisihan di kalangan muslimin dan mereka mendapat kelemahan dalam suatu pertempuran, mereka merasa senang dan bahagia. Memang sudah menjadi sunatullah, baik pada masa dahulu sampai masa sekarang maupun pada masa yang akan datang sampai hari kiamat. Bila timbul di kalangan orang-orang kafir, bila timbul di kalangan orang kafir seorang cendekiawan sebagai penantang agama Islam, Allah tetap akan membukakan kebohongannya, melumpuhkan hujahnya dan memperlihatkan celah dan aibnya. Karena itu Allah memerintahkan kepada umat Islam dalam menghadapi kelicikan dan niat jahat kaum kafir itu agar selalu bersifat sabar dan takwa serta tawakal kepadanya. Dengan demikian, kelicikan mereka itu tidak akan membahayakan sedikit pun. Allah Maha mengetahui segala tindak tanduk mereka. Kesimpulan pada ayat ini yaitu yang pertama, Allah melarang kaum muslimin berteman akrab dengan orang-orang kafir yang memusuhi Islam, yang selalu berusaha untuk menghancurkan dan melemahkan kedudukannya. Dalam menghadapi mereka, hendaklah setiap muslim berhati-hati dan jangan terperdaya dengan ucapan-ucapan mereka, serta selalu membentengi diri dengan sabar, tawakal, dan takwa. Nah, ini gimana? Nah, ini dia. Ya? Jadi itu pembacaan tafsir surat Ali Imran ayat 100 berapa tadi? Ayat 118 sampai 120. Semoga aja kita bisa mengambil manfaat dari bacaan tafsir tersebut. Dan jika ada kesalahan dalam pembacaan tafsir ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk selanjutnya kami akan membacakan buku Fondasi Keluarga Sakinah yang dikeluarkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah, Dirjen Bina KUA dan Keluarga Sakinah tahun 2023.
Jadi terkadang teman-teman itu gimana ya, agak bingung kan kalau ditanya, "Ah, apakah sudah siap untuk menikah? Terus apa yang sudah disiapkan?" Nah, itu pasti masih banyak teman-teman yang ditanya yang seperti itu masih bingung. Jawabannya, apa sih yang disiapkan? Dan yang harus disiapkan ini apa saja? Apa cukup materi? Apa cukup jodoh? Atau yang lainnya? Nah, pasti terkadang juga masih bingung untuk mengasih jawaban. Nah, agar tidak bingung, agar nikahnya sah, apa sih yang harus disiapkan? Nah, ini akan kami bacakan sedikit isi yang ada di buku Fondasi Keluarga Sakinah. Ini ada pertanyaan. Tanya Kak, kalau misalnya saya sama pacar mau menikah, tetapi tidak disetujui sama orang tua saya dan dia tidak mau menikahkan kami. Bolehkah saya dinikahkan oleh kiai atau ustadz ngaji kami? Nah, ini ada ada apa? Pertanyaan yang seperti itu. Nah, jadi jawabannya gini, jika kamu mau nikah tapi orang tuamu tidak, jadi gini ya jawabannya ya. Jika kamu mau nikah, tadi kan intinya gini, ada seseorang mempunyai pacar tapi mau nikah, tapi orang tuanya tidak setuju. Nah, yang ditanyakan kira-kira boleh enggak saya dinikahkan oleh kiai saya atau guru ngaji saya, kan seperti itu. Itu pertanyaannya. Nah, jawabannya gini. Jika kamu mau nikah tapi orang tuamu tidak setuju, baik tidak setuju kamu nikah atau tidak setuju pada pasanganmu, kamu nggak bisa begitu saja cari kiai atau guru ngaji kamu untuk menikahkan kalian. Dalam Islam, salah satu rukun nikah yang tak tergantikan adalah wali, yang secara harfiah berarti penjamin, pelindung, dan pemimpin. Jadi, kalau bisa ya, kalau tidak disetujui orang tua, ya cari solusinya. Ditanyakan kepada orang tuanya, kok nggak setuju, kenapa, alasannya apa, dan aku harus bagaimana. Nah, itu yang harus diselesaikan dengan orang tuanya. Jangan malah mencari kiai atau ustadz ngaji untuk menikahkan. Karena apa? Bagaimanapun dalam dalam hukum Islam, hukum positif atau hukum Islam itu dalam hal perkara nikah itu wali termasuk dalam rukun nikah yang harus terpenuhi, dan jika tidak ada wali nikah otomatis ya nikah ya tidak sah, wong rukunin itu ditinggal. Ya, kayaknya masalah wali atau perwalian dalam nikah ini sering banget ditanyain anak-anak muda zaman sekarang. Jadi apa sih yang dimaksud dengan wali nikah? Apa bedanya dengan wali murid atau wali songo? Nah, itu. Selain wali, apa saja yang harus ada agar akad nikahmu dipandang sah menurut syariat? Dalam urusan pernikahan, juga dalam ibadah lainnya, ada yang disebut dengan rukun dan syarat. Kedua hal itu harus dipenuhi agar pernikahan dianggap sah. Bagian-bagian atau pihak-pihak yang harus ada dalam pelaksanaan akad nikah itu disebut rukun nikah. Ya, rukun. Kata yang sama seperti dalam kata rukun Islam dan rukun iman. Kata rukun berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu rukun. Jamaknya arkan, yang berarti tiang. Jadi rukun nikah berarti bagian-bagian pokok yang menentukan sah atau tidaknya akad nikah. Ada 5 rukun nikah, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dan kedua orang saksi, dan ijab kabul nikah. Nah, kelima hal itulah yang harus ada dalam pelaksanaan akad nikah. Tapi perlu dijelaskan bahwa ada di sini berarti dapat dipastikan keberadaannya di dunia atau masih hidup dan ada di suatu tempat. Sebab bisa jadi ada satu rukun yang tidak ada atau tidak hadir di majelis akad nikah, tetapi akadnya tetap sah. Pusing ya? Begini, misalnya
calon pengantin perempuan tidak ada di gedung pernikahan, tetapi dapat dipastikan ia ada di rumah. Atau ayah yang perempuan yang tanda kutip wali nikah itu di kota Bandung pergi mendatangi calon pengantin laki-laki di Jakarta, lalu melaksanakan ijab kabul dengan disaksikan 2 orang saksi. Akad nikahnya sah. Contoh lainnya, ayah seseorang tinggal di Malaysia dan tidak bisa datang ke Bogor untuk melaksanakan ijab kabul. Namun, ia telah mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan ijab kabul di Bogor. Maka, akad nikahnya dianggap sah jika ijab kabul diucapkan dengan kalimat yang sesuai dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Keberadaan calon pengantin laki-laki juga bisa diwakilkan oleh orang lain jika ia berhalangan hadir. Wah, ini wong meh nikah kok iso berhalangan hadir barang sing laki-laki. Tapi nggak apa-apa, itu juga bisa diwakilkan. Tentu saja ada ketentuan khusus dalam prosedur taukil atau mewakilkan. Di antaranya harus dinyatakan juga secara tertulis dan diketahui oleh pejabat berwenang dalam urusan pernikahan. Ini dimaksudkan agar kelak di kemudian hari tidak ada tuntutan dari orang yang diwakilinya. Nah, ini jangan-jangan ini yang berhubungan ini juga diwakilkan. Enggak, itu enggak boleh. Jadi rukun nikah yang paling utama adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Keduanya harus saling ridho dan rela menerima calon pasangan masing-masing. Keridoan keduanya ini dinyatakan dalam surat persetujuan mempelai yang mereka tanda tangani. Nah, kalau di blanko surat persyaratan pernikahan itu di blanko N3 kayaknya. Nah, itu kalau sudah ditandatangani, otomatis sudah ada persetujuan dari kedua pasangan dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Mengapa harus saling setuju? Sebab mereka akan hidup bersama sampai akhir hayat. Keduanya harus ridho menerima pasangan masing-masing dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Jadi tidak boleh salah satunya merasa dipaksa atau terpaksa. Misalnya, tiba-tiba seorang gadis dipanggil ke ruang tamu, dipertemukan dengan seorang laki-laki. Lalu ayahnya mengucapkan ijab kabul pernikahan tanpa persetujuan si gadis. Prosedur semacam itu tidak elok dilakukan meskipun menurut syariat seorang ayah bisa menikahkan putrinya kepada siapa saja yang disukainya. Kasus semacam ini sering terjadi di beberapa kelompok pengajian. Seorang laki-laki dijodohkan dengan perempuan dari lingkar komunitas yang sama, lalu mereka dinikahkan dan hidup bersama. Memang di antara mereka ada yang kemudian hidup bahagia sebagai keluarga, tetapi tak banyak pula yang merasa terpaksa menjalani pernikahan dan terus-menerus menderita. Ada pula yang akhirnya datang ke pengadilan agama mengajukan perceraian dan mengatakan bahwa selama 2 tahun pernikahan mereka tak pernah berhubungan sama sekali. Karena itulah dalam Islam ada prosedur atau lamaran. Tujuannya adalah agar seseorang bisa mengenal kualitas dan karakter calon pasangannya. Selama periode khitbah, ini keduanya bisa saling menjejaki serta saling mengenali pribadi dan keluarga masing-masing. Pada periode ini pula, mereka bisa memutuskan untuk melanjutkan ke tahap pernikahan atau skip, udahan deh. Mendingan mau cari yang lain saja. Nah, itu juga bisa. Itu tergantung dari yang menjalaninya. Termasuk yang harus diperhatikan selama periode ini adalah jejak rekam atau latar belakang calon pasangan. Bagaimana sikap dan perilaku beragamanya. Bagaimana kepedulian sosialnya. Bagaimana jenis kelaminnya, pemarah atau tidak, posesif banget atau santai, dan seterusnya. Sebab ada loh banyak yang merasa tertipu setelah menikah. Misalnya ada yang setelah menikah baru tahu bahwa ternyata pasangannya dari jenis yang sama, baik sama-sama perempuan atau sama-sama laki. Wah, ini
Wah, ini membahayakan ini. Jadi kalau mau menikah dicek dulu, jangan dicek ya, dipastikan dulu. Jenis kelaminnya dipastikan dulu, jangan sampai apa ya, ada kasus yang viral dulu itu menikah sesama jenis tapi tidak kelihatan sesama jenis, jadi harus dipastikan dulu ya. Banyak juga kasus yang viral seperti mendapatkan istri yang ternyata jauh lebih tua, berbeda dari penampilannya di medsos, atau ternyata suaminya itu pengangguran dan sebagainya. Jadi apalagi ini yang kenal di media sosial. Sekarang kan musim ya, filter-filter di HP itu banyak sekali yang, nah wajah saya ini nanti bisa lebih ganteng lagi. Nah itu jangan sampai kita melanjutkan pernikahan, perkenalannya cukup di HP. Kalau bisa perkenalan harus ada pertemuan, pertemuan keluarga, dan ada masa khitbah atau lamaran. Nah itu kalau bisa harus ada. Persyaratan lain berkaitan dengan calon suami dan istri adalah bahwa keduanya bukan mahram atau pihak yang haram dinikahi. Termasuk diantara yang diharamkan adalah seseorang laki-laki menikahi adik atau kakaknya, ibunya, bibinya, neneknya, keponakannya, dan juga saudari sesusunya. Fikih secara jelas memerinci siapa-siapa saja yang haram dinikahi atau mahram. Berikut ini beberapa persyaratan berkaitan dengan calon suami dan calon istri. Syarat-syarat untuk calon suami meliputi beragama Islam, jelas keberadaannya sebagai laki-laki, nah jenis kelaminnya jelas, orangnya dikenal dan dipastikan jati dirinya, tidak ada halangan untuk menikahi calon istrinya, rela atau tidak dipaksa untuk menikahi calon istrinya, tidak sedang mempunyai 4 orang istri. Nah ini kalau sekarang kayaknya jarang ya, di pemastian tidak sedang mempunyai 4 orang istri. Mayoritas ya alhamdulillah masih 1. Dan calon istrinya tidak haram dimadu dengan istri-istrinya. Sementara syarat-syarat untuk calon istri meliputi beragama Islam atau ahli kitab, jelas keberadaannya sebagai perempuan, bukan khunsa. Khunsa niku banci ya, setengah-setengah nih. Orangnya dikenal dan dapat dipastikan jati dirinya, halal dinikahi oleh calon suaminya, dan tidak berada dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain atau masih dalam masa iddah. Ada persyaratan lain berkaitan dengan calon pengantin, yaitu usia. Di Indonesia, selain ketentuan syariat fikih, umat Islam juga harus mengikuti ketentuan negara hukum perkawinan. Negara menetapkan bahwa batas usia minimal seorang bisa menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Akan lebih baik lagi jika keduanya minimal telah berusia 21 tahun. Penetapan batas minimal dan batas ideal usia perkawinan itu tidak sembarangan atau sewenang-wenang, tetapi didasarkan atas kajian dan penelitian. Berdasarkan kajian psikologi, usia 21 dianggap usia yang cukup matang bagi seorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dari sisi mental, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dikhawatirkan tidak siap menghadapi berbagai masalah rumah tangga, termasuk menyikapi berbagai perbedaan dengan pasangannya. Dan dari sisi fisikal, biologis, sistem reproduksi seseorang, terutama perempuan, belum cukup matang untuk mengandung dan mengasuh anak. Ditambah lagi, biasanya di usia 19 atau 20 tahun, anak muda itu baru lulus sekolah menengah umum atau baru menempuh tahun pertama atau tahun kedua perkuliahan. Akan sangat baik jika seseorang menikah dan salah satunya atau keduanya telah memiliki pekerjaan atau sumber penghidupan sehingga tak lagi tergantung kepada orang tua atau orang lain. Persyaratan lain berkaitan dengan dua calon pengantin adalah kesamaan agama. Kalau kamu beragama Islam, maka pasanganmu juga harus beragama Islam.
Nah, masalah ini penting dikemukakan karena begitu terbukanya platform komunikasi dan sosial dan media sosial yang tersedia saat ini. Bisa jadi seseorang gadis berkenalan dengan seseorang melalui media sosial, chat, ngobrol asik, lalu saling jatuh cinta, tetapi kemudian saat berjumpa dan berkenalan lebih dekat ternyata pasangannya itu beda agama. Jika satu pasangan dengan agama yang berbeda memutuskan untuk menikah, keduanya harus menempuh prosedur yang cukup rumit agar bisa diakui dan dicatat dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia. Karena itulah mungkin beberapa artis yang beda agama menikah di luar negeri, baru kemudian mengurus administrasi kependudukannya setelah pulang ke Indonesia. Menurut regulasi kependudukan, jika dua orang dari dua agama atau keyakinan yang berbeda menurut regulasi kependudukan, jika dua orang dari dua agama atau keyakinan yang berbeda menikah, maka mereka harus meminta pengesahan pernikahan ke pengadilan, lalu melaporkannya ke pejabat pencatatan sipil atau ke kantor urusan agama untuk yang beragama Islam. Rukun nikah berikutnya adalah wali nikah. Nah, bagi wali ini, bagian ini nih, menjawab lebih jauh pertanyaan yang pertama tadi. Islam menetapkan bahwa seorang perempuan harus dinikahkan oleh wali nikahnya. Ada dua jenis wali dalam hukum perkawinan Islam, yaitu wali nasab, wali biologisnya, dan wali hakim. Jika wali nasabnya sudah tidak ada. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dengan tegas bahwa tidak sah pernikahan kecuali dengan keberadaan wali dan dua orang saksi yang adil. Wali nasab secara berurutan adalah ayah kandung, lalu kakek dari garis ayah, kedua orang ini disebut wali mujbir. Jika ayah tidak ada, meninggal, yang paling berhak menjadi wali adalah kakek. Jika ayah atau kakek masih ada, kedudukannya tidak bisa digantikan oleh orang lain. Orang lain hanya boleh mewakili untuk mengucapkan ijab kabul, tetapi tidak dapat menggantikan kedudukannya sebagai wali. Meskipun pelaksanaan ijab kabul dilakukan oleh orang lain sebagai wakil wali, tetapi ayah atau kakek tersebut kedudukannya tetap sebagai wali. Jangan bingung ya. Nah, jadi gak usah bingung. Jika ayah dan kakek tidak ada, barulah urutan wali lainnya berhak menjadi wali. Seperti saudara kandung, ibu sebapak, lalu saudara sebapak, lalu saudara laki-laki ayah, dan seterusnya. Kamu bisa konsultasi ke petugas di KUA atau ke ulama setempat untuk mengetahui urutan orang yang berhak menjadi wali nikahmu. Atau bisa komunikasi atau konsultasi lewat media sosial kami yang ada di KUA Saleh Official. Jadi konsultasinya bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram, lewat WhatsApp, atau lewat TikTok. Nah, jadi silahkan kalau pengen konsultasi tentang pernikahan, tentang perwalian, silahkan hubungi di media sosial kami. Insya Allah akan langsung dibalas oleh admin yang bertugas. Nah, selain wali nasab, dalam hukum perkawinan Islam ada yang disebut wali hakim. Ada perbedaan pendapat tentang wali hakim ini, tapi beruntunglah kita yang hidup di Indonesia, sebab para ulama, fuqaha, ahli hukum Islam Indonesia telah menghimpun satu ketetapan hukum khusus berkaitan dengan fikih munakahat. Semua ketetapan hukum syariat berkaitan dengan masalah ini dihimpun dalam kompilasi hukum Islam. Dan sudah ada satu undang-undang khusus yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi semua urusan perkawinan umat Islam di Indonesia merujuk pada dua ketentuan ini, di KHI dan di kompilasi hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jangan repot-repot mencari dalil atau argumen hukum lain yang berbeda dari dua regulasi ini. Dalam berbagai regulasi tentang perkawinan dan pencatatan nikah, ditegaskan bahwa yang berhak menjadi wali hakim adalah penguasa, sultan.
yang kemudian wewenangnya didelegasikan kepada kepala KUA yang ada di kecamatan. Wali hakim adalah wali nikah bagi perempuan yang putus wali, tidak ada lagi wali dari garis nasab. Tidak punya wali karena wali mujbir ayah kandung dan kakek tidak diketahui keberadaannya atau sakit. Atau perempuan yang diabaikan oleh walinya, adol, wali hakim karena sebab terakhir ini harus melalui putusan pengadilan agama. Jadi kalau walinya mogok atau wali adol itu harus melewati putusan penetapan dari pengadilan agama yang ada di kabupaten masing-masing. Jadi gini, misalnya seorang gadis hendak menikah, tetapi ayahnya yang merupakan wali mujbir tidak setuju, maka si gadis tidak bisa begitu saja mengangkat seseorang kiai atau ulama menjadi wali nikahnya. Itu melanggar ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam kasus itu, si gadis harus mengajukan permohonan wali hakim ke pengadilan agama. Kemudian jika kami mengabulkan melalui beberapa persidangan, pengadilan akan mengeluarkan putusan bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kepala KUA di tempat ia akan menggelar akad nikah. Rukun nikah yang keempat adalah 2 orang saksi. Ketentuan tentang rukun nikah ini mengacu pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Nah, ada kata sifat yang menerangkan 2 orang saksi yaitu adil. Pengertian adil ini banyak banget penjelasannya dan para ulama juga berbeda-beda pendapat. Secara umum, intinya orang yang diangkat atau dipilih sebagai saksi itu harus beragama Islam, balik, tidak dikenal sebagai orang kafir, orang yang kriminal, dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab kabul. Jadi, kalau nanti kamu menikah, siapkan juga 2 orang yang akan menjadi saksi dalam pernikahanmu. Jangan sembarangan loh jangan sembarangan untuk mengangkat 2 orang saksi ini. Karena apa? Karena mereka inilah yang akan memutuskan sah atau tidak sahnya ijab kabul nikahmu. Ingat, jangan pilih saksi yang tidak adil, meskipun dia atasanmu di kantor, atau karena dia pejabat publik atau yang lainnya. Dan rukun nikah yang terakhir adalah ijab kabul. Ijab berarti pernyataan menyerahkan dan kabul berarti pernyataan menerima. Kalau dalam ungkapan bahasa Arab nyaris tidak ada perbedaan kalimat, namun saat diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa daerah kadang-kadang ada perbedaan antara satu daerah dan satu daerah lainnya. Namun kendati mungkin ada beberapa perbedaan, bagian penting dari ijab kabul ini terletak pada ungkapan menikahkan dan menerima. Makanya harus ada pemahaman yang sama antara 2 orang saksi serta orang yang melaksanakan ijab kabul. Jangan keburu senang dulu saat nanti ijab kabul lalu orang-orang yang hadir teriak bareng-bareng sah. Nah, itu jangan senang dulu. Ijab kabul baru dianggap sah jika 2 orang saksi yang sudah dipilih menyatakan sah. Nanti biar jelas kalimat ijab kabulnya seperti apa, lebih baik bertanyalah ke penghulu di KUA ketika mengikuti bimbingan perkawinan. Sebab kadang-kadang ada perbedaan antara satu daerah dan daerah lain jika ijab kabulnya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Misalnya, saat ijab ada yang menggunakan rasa saya nikahkan dan kawinkan engkau. Ada juga yang menggunakan bahasa saya nikahkan engkau. Dan saat kabul ada yang mengucapkan saya terima nikahnya.
Dan ada juga yang menjawab, saya terima nikah kepada. Nah, untuk urusan-urusan semacam ini kamu sangat baik tidak kamu sangat baik jika pasangan yang hendak menikah berkonsultasi dengan penghulu di KUA setempat. Itulah beberapa rukun nikah yang harus ada dalam prosesi akad nikah. Semuanya harus benar-benar disiapkan agar prosesi akad nikah berjalan dengan lancar. Jangan sampai saat ijab kabul mau dilaksanakan, ternyata wali nikah tidak datang. Nah, itu jangan ya. Atau lebih parah lagi, saat akad nikah mau dilaksanakan, calon pengantin laki-laki nggak datang-datang juga. Beberapa hal lain berkaitan dengan persiapan mental, pengetahuan, pemahaman, dan lainnya dibahas pada bagian yang berbeda di buku ini. Itu semua mesti dibaca. Karena apa? Karena penting banget. Misalnya bagian tentang fondasi keluarga sakinah atau tentang pengasuhan anak, juga tentang penyelesaian konflik rumah tangga. Jangan dilewatkan ya. Jadi bagi calon pengantin yang sudah datang di KUA, silahkan untuk meminta apa ya? Biasanya itu kalau ada bimbingan perkawinan pasti mendapatkan buku ini, buku Fondasi Keluarga Sakinah. Nah, kalau nggak dapat ya minta. Ini diberikan secara gratis, tapi dengan syarat apa? Harus dibaca. Insya Allah kalau sampean bisa membaca ini sampai selesai eh, akan memahami tentang keluarga, bagaimana menyelesaikan dalam rumah tangga, bagaimana saat ada pertengkaran, saat tidak ada kecocokan, 3 bulan pertama saat kita menikah, fase-fase di mana kita mendapatkan cobaan ekonomi, fase-fase saat kita mendapatkan permasalahan rumah tangga. Nah, ini dibahas tuntas di buku Fondasi Keluarga Sakinah. Jadi bagi teman-teman yang akan melangsungkan pernikahan, silahkan meminta buku ini nggak apa-apa. Pak, saya mau minta buku Fondasi Keluarga Sakinah untuk kami baca di rumah nanti. Nah, itu nggak apa-apa. Atau bisa dicari di Google ya. Di Google itu cari PDF-nya juga ada Fondasi Keluarga Sakinah. Nah, dibaca-baca PDF-nya nggak apa-apa. Atau bisa cek di komentar, nanti minta dipaketkan juga nggak apa-apa ya. Jadi itu sekian untuk pertemuan kali ini. Sudah terasa 1 jam bersama kami, kantor keluarga besar, kantor urusan agama Kecamatan Saleh. Jika ada kesalahan, tutur kata, tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati pemirsa semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kamera depan ini. Depan.